Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja kami sini akan mempresentasikan mengenai cara membuat konten PAI yang baik untuk pendidikan dan pembelajaran PAI. Materi utama akan disampaikan oleh saudari Dina Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara-cara membuat konten pendidikan agama Islam yang baik. Nah, kita sebagai calon guru harus bisa atau harus dapat memilah dan memilih konten yang baik untuk peserta didik kita nanti. Nah, sebelum cara-cara membuat konten, kita harus tahu dulu apa itu konten. Konten merupakan segala jenis informasi, materi, atau pesan yang disajikan melalui tulisan, gambar, video, audio, atau multimedia lainnya. Konten bisa ditemukan di berbagai platform seperti situs web, media sosial seperti TikTok, YouTube, Instagram, dan yang lainnya. Nah, sekarang cara-cara membuat konten. Cara-cara membuat konten yang pertama yaitu sesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa. Pastikan materi sesuai dengan usia dan tingkat pemahaman siswa. Gunakan bahasa yang sederhana dan contoh-contoh yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, gunakan berbagai media. Jangan hanya terpaku pada teks. Manfaatkan gambar, video, audio, dan infografis untuk membuat materi lebih menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, interaktif. Interaktif yaitu libatkan siswa secara aktif, buat kuis, diskusi, atau tugas-tugas kecil yang menantang mereka untuk berpikir kritis. Yang keempat, relevan. Relevan yaitu hubungkan materi PAI dengan isu-isu terkini atau masalah sosial yang sedang terjadi. Ini akan membuat siswa merasa bahwa PAI relevan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, kreatif. Kreatif itu kita jangan takut untuk berkreasi. Gunakan berbagai metode pembelajaran yang inovatif seperti storytelling, role playing, atau simulasi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara-cara membuat konten pendidikan PAI yang efektif. Selain kita bisa membuat konten PAI yang baik, kita juga harus bisa membuat konten PAI secara efektif. Adapun cara-cara membuat konten pendidikan PAI yang efektif ada 6, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Langkah pertama dalam membuat konten pendidikan PAI adalah menentukan tujuan pembelajaran. Tujuan ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Misalnya, tujuan bisa berupa memahami konsep dasar rukun iman atau mampu mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu merencanakan aktivitas pembelajaran. Setelah tujuan ditetapkan, langkah berikutnya yaitu merencanakan aktivitas pembelajaran yang mendukung pencapaian tujuan tersebut. Aktivitas ini bisa berupa diskusi kelompok, simulasi, atau praktek langsung. Metode pembelajaran yang interaktif dan melibatkan siswa secara aktif. Selanjutnya yang ketiga yaitu menggunakan media pembelajaran yang variatif.
Penggunaan media pembelajaran yang variatif sangat penting untuk menarik minat siswa. Media ini bisa berupa video, animasi, presentasi interaktif, atau bahan bacaan digital. Selanjutnya yaitu yang keempat, menyediakan sumber belajar yang relevan. Sumber belajar yang relevan dan bervariasi akan membantu siswa dalam memahami materi. Sumber ini bisa berupa buku, artikel, video, atau situs web yang terpercaya. Yang kelima yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Umpan balik yang konstruktif sangat penting dalam proses pembelajaran. Guru harus memberikan umpan balik yang jelas dan spesifik, serta mendorong siswa untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Umpan balik ini bisa diberikan secara lisan atau tertulis. Dan selanjutnya yaitu yang terakhir, menggunakan pendekatan kontekstual. Konten pembelajaran harus kontekstual, artinya relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Dengan mengaitkan materi pelajaran dengan situasi nyata, siswa akan lebih mudah memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Syahbudin. Di sini saya akan menjelaskan ataupun melanjutkan pembahasan daripada teman-teman saya yang mana tadi dijelaskan oleh saudara Dina bahwa dia menjelaskan tentang bagaimana cara kita membuat konten-konten PAI yang baik. Sedangkan tadi disampaikan oleh saudara Pika bahwa dia menyampaikan bahwa bagaimana cara kita membuat suatu konten PAI, pembelajaran PAI yang lebih efektif. Mulai dari bagaimana cara dia menentukan tujuannya. Nah, adapun untuk saya pada kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana ketika kita sudah mengetahui cara dari membuat konten pembelajaran PAI yang lebih efektif, yang baik, terus bagaimana cara kita menggunakan suatu platform yang ada di aplikasi kita tentang adanya suatu pembelajaran. Nah, di sini kami membawa satu platform yaitu YouTube. Kita tahu bahwa YouTube adalah suatu platform yang memang berisikan tentang berbagai macam video, baik itu edukasi maupun permainan dan juga hal-hal yang bisa dikatakan positif dan juga negatif. Maka kali ini kami akan menggunakan YouTube sebagai pembelajaran PAI untuk seorang guru ketika melaksanakan kegiatan belajar. Nah, cara yang pertama mungkin kita memiliki banyak sekali cara dalam menggunakan YouTube. Namun di sini kami akan memberikan sedikit gambaran kepada para audiens bagaimana cara kita menggunakan YouTube untuk melakukan suatu pembelajaran PAI. Meskipun kita tahu bahwa banyak sekali cara yang dapat kita lakukan. Cara yang pertama yaitu cari video yang berkualitas. Pilihlah video yang memiliki relevansi yang sangat kuat, terus kredibilitasnya yang sangat baik dan juga menarik dan sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku di negara Indonesia kali ini, yaitu kurikulum Merdeka. Ada juga yang masih menggunakan kurikulum 13. Untuk cara yang kedua yaitu buat playlist. Setelahnya kita mendapatkan video-video yang memang tadi disebutkan bahwa dia itu kredibilitasnya bagus, terus kontennya menarik. Nah, langsung kita dibuat suatu playlist di bagian akun kita yang nantinya akan memudahkan kita untuk lebih dapat mencarinya. Tidak harus buka di searchingnya lagi, tinggal dipencet di bagian akun, ada di bagian playlistnya. Setelah dibutuhkan disimpan di bagian playlist. Nah, ketika sudah memang kita mencari disimpan di playlist, maka video-video yang telah kita dapatkan kita pertontonkan kepada peserta didik. Yang nantinya setelah dipertontonkan kepada para peserta didik, maka nantinya para peserta didik akan mendiskusikan atas apa yang telah mereka lihat dan atas apa yang telah mereka pahami dari video yang telah dipertontonkan. Setelah menonton video, ada sesuatu berdiskusi tentang isi video. Selanjutnya, ketika memang seorang guru
telah memberikan video edukasi tentang pembelajaran PAI yang dipertontonkan oleh para peserta didik, maka langkah terakhir daripada penggunaan YouTube itu sendiri yaitu para peserta didik dimohonkan ataupun diharuskan untuk membuat video ulasan. Bisa dikatakan resume dari bagaimana cara dia memahami video yang telah dia lihat. Itu bentuknya dalam perorangan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cara-cara menggunakan video YouTube yang menarik dalam pembelajaran PAI yaitu yang pertama, cari video yang berkualitas, terus disimpan di bagian playlist, langsung dipertontonkan kepada para peserta didik. Setelahnya itu dia bisa berdiskusi. Nah, setelah diskusi, para peserta didik diharuskan untuk membuat suatu video yang berisikan ulasan ataupun resume daripada apa yang telah dia lihat. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu cara membuat video pembelajaran PAI yang menarik. Salah satunya yang pertama itu perencanaan yang matang. Perencanaan yang matang itu biasanya tujuannya itu apa aja? Yang pertama, tujuannya ingin menghibur atau mendidik atau mempromosikan sesuatu seperti pakaian dan lain-lain. Yang kedua, target audiensnya siapa yang ingin kamu jangkau, nenek-nenek atau kakek-kakek anak atau yang ketiga itu platformnya, di mana video dapat diunggah dari TikTok, YouTube, Instagram dan lain-lain. Yang kedua itu visual dan yang menarik. Visual yang menariknya itu apa aja? Visualnya itu apa? Berbentuk komposisi, warna-warna, editing, durasinya, tahan perhatiannya, atau musiknya. Yang ketiga itu durasi singkat. Durasi itu sesuaikan dengan platformnya. TikTok contohnya cocok untuk video pendek, sedangkan YouTube bisa ada jangkauan panjang. Lisensinya pastikan kamu memiliki izin untuk menggunakan musik tersebut. Yang keempat itu musik latar. Musik latar itu memilih musiknya baik atau hendaknya sesuai dengan genre atau pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didik. Contoh animasi pendek seperti film anak-anak atau film durasi hidayah dan lain-lain. Wawancara tokoh agama bisa menjadi konten yang inspiratif bagi peserta didik untuk kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga itu eksperimen sederhana. Tunjukkan proses dan hasil yang dieksperimenkan yang kamu lakukan. Yang kelima, vlog. Vlog itu bagaimana pengalaman sehari-hari atau berikan tips-tips dan trik dengan baik. Yang terakhir, ide tambahan behind the scene. Ditunjukkan proses pembuatan video, tutorial, ajar penonton cara melakukan sesuatu. Yang keempat, challenge. Yang kelima, review produk. Yang terakhir, interaksi, ajak peserta didik untuk menonton yang baik-baik. Begini cukup sekian dari saya.